sudah. Oke. Oke, kemarin teman-teman sudah memperoleh ini ya. Apa sih sebenarnya ini? Part of speech. Jadi di sini ya, ada namanya pronoun atau kata ganti. Di situ ada yang namanya kata ganti jelas, yang sudah jelas, atau definite pronoun. Definite pronoun itu apa sih sebenarnya? Oke, saya nyalakan dulu nih untuk pennya ya, tapi teman-teman jangan ikut nyoret-nyoret ya. Oke. Jadi di sini ada yang namanya definite pronoun atau kata ganti yang sudah jelas. Yang bagaimana sih, brother? Kata ganti yang sudah jelas itu? Kata ganti yang sudah jelas itu ketika kita bilang saya, kamu, dia, kita pasti sudah tahu siapa yang dimaksud. Seperti itu ya. Makanya dia bilang ini kata ganti yang sudah jelas. Kedudukannya pun di situ ada yang as subject. Ada juga yang as object. Jadi tidak boleh nantinya kalau teman-teman mau membuat kalimat you love I misalnya. Harusnya bukan you love I. Karena apa? Kalau sebagai objek dia menjadi me. Seperti itu ya. You love me. Seperti itu. Jadi aturan sebagai subjek pelaku itu ada I, you, they, we, he, she, it. Tetapi kalau sebagai objek di sini, ya, jadi tidak boleh tertukar nantinya. Oke. Kemudian kita punya namanya possessive adjective dan juga possessive pronoun. Apa sih itu? Nah, kepemilikan di sini ya. Bedanya apa? Possessive adjective dengan possessive pronoun. Bedanya adalah kalau di sini kita menggunakan noun. Oke, kita menggunakan noun. Jadi di sini semuanya ada noun ya, plus noun. My plus noun, your plus noun. Sedangkan yang di sini tidak ada ini. Mine, yours, ours. Contohnya seperti apa, brother? Kita coba membuat contoh. Seperti ini ya. Contoh. This is my pen. Ini ada posesifnya nih. Ada noun-nya. My plus noun. Ini noun-nya. Semisal teman-teman ingin membuat alternatif lain. Bisa. This pen is mine. Mine di sini juga bermakna milik. Ini pulpen saya. Yang satunya pulpen ini milik saya. Seperti itu ya. Jadi itu perbedaan antara noun dengan possessive pronoun dengan possessive adjective. Seperti itu ya. Oke, kita bersihkan dulu. Oke, ini teman-teman ada yang mau masuk nih, join nih. Coba kita lihat. Nih ya. Oke, jadi itu untuk possessive pronoun. Kalau reflexive pronoun bagaimana, brother? Reflexive pronoun itu digunakan kalau dia pelaku dan subjek dan juga objek adalah orang yang sama. Nah, seperti itu ya. Contohnya seperti ini.
I injured myself. Saya melukai diri saya sendiri. Antara I dan juga myself ini orang yang sama. Jadi antara subjek dan juga objek sama. Pelakunya sama. Itu digunakan yang namanya reflexive pronoun. Seperti itu ya. Oke. Nantinya kita akan belajar banyak dari soal-soal juga ya. Oke, kemudian kita punya yang namanya indefinite. Indefinite atau kata ganti yang tidak jelas. Yang seperti apa? Di sini ada something, someone, somebody, anyone, anything, anybody. Ya. Everyone, everything, everybody. Jadi ketika kita punya subjek yang belum jelas, somebody siapa? Belum jelas. Anyone siapa? Belum jelas. Everyone pun belum jelas. Nah, kalau teman-teman melihat ada indefinite pronoun atau kata ganti yang tidak jelas, nanti verb yang harus mengikuti adalah verb TPS. Tulisan saya jelek ya kalau di sini. TPS. Nah, verb TPS. Verb TPS itu yang seperti apa sih? Nah, kayak gini ya. Kita coba dulu. Oke. Jadi seperti ini. Kalau kita punya I, you, we, they, kemudian di sini ada he, she, it. Oke. Kalau I, to be-nya apa? Am. Kalau you, are. Kalau we, are. They, are. He is, she is, it is. Oke. Seandainya kita membuat kalimat dengan menggunakan he, she, it. Oke. Dia merupakan TPS. Nah, jadi he, she, it ini merupakan TPS. Merupakan TPS. TPS yang seperti apa sih, brother? Nah, jadi he, she, it ini TPS. Third person singular. Orang ketiga tunggal. He, she, it itu orang ketiga tunggal. Jadi ketika kita menggunakan orang ketiga tunggal sebagai subjek, itu nanti kalimatnya ada tambahan ya. Tambahannya seperti apa? Kalau he, she, it, nanti verbnya itu dia pakai verb plus s atau es. Contoh, kalau teman-teman menggunakan kalimat I play, sudah benar. Tetapi kalau teman-teman pakai she, berarti harus ada tambahan s atau es. She plays. Itu ya. Jadi salah satu keistimewaan dari he, she, it. Nah, ini dia harus pakai verb TPS nih. Harus pakai verb TPS. Contoh yang lain seperti apa? Misal bilang she studies. Nah, she studies. Kalau I apa? Ya study. Kalau we tetap study. Gitu ya. Kalau he
tadi. Itu namanya verb TPS. Verb TPS itu apa sih, brother? Verb TPS itu verb 1 plus S atau ini verb TPS. Seperti itu ya. Oke. Kita coba kembali lagi ke poinnya. Itu verb TPS. Oke, teman-teman masih banyak yang baru masuk nih ya. Oke. Di sini ada kasus spesial tadi apa? Namanya indefinite. Nah, ternyata indefinite juga harus memakai verb TPS. Jadi kalau anybody bukan are, tapi anybody itu pakainya is. Everything pakainya bukan need, tapi pakainya need. Ada S-nya. Ya, jadi ada S-nya. Jadi kedudukan indefinite pronoun ini sama halnya dengan he, she, it. Jadi dia nanti kalau pakai verb juga sama verbnya pakai yang dipakai he, she dengan it. Seperti itu ya. Oke, contoh. Di situ tadi kan pakainya apa? Anybody wants. Nah, misal. Nah, ini ada S-nya nih. Wants to call you. Misal. Setiap orang ingin memanggilmu. Ingin menyapamu. Kayak gitu ya. Jadi dia itu pakai verb TPS. Gitu ya. Jadi setara dengan he, she, dan it. Seperti itu. Oke. Kemudian kita lanjutkan pada demonstrative pronoun. Demonstratif ya kata tunjuk yang dia sebagai pronoun. Kenapa, brother, di situ kok muncul yang namanya this book is good ini salah? Kenapa? Nanti ada. Kita kenali dulu sih demonstrative pronoun ini apa saja sih? Yaitu ada this. Oke, di sini ada this ini ya. Sebenarnya kalau saya bacanya ini this. Lah kalau ini baru dibaca this. Itu sih. Kalau ini this, ini this. Itu kalau secara bacaannya harusnya gitu. Tetapi kita buat mudahnya teman-teman gimana ngeresponnya biasanya mengucapkan kan pakai kalau yang ini pakai this ya, kalau ini this gitu malahan ya. Kita pakai itu lah nggak apa-apa. Oke. Kalau this dan that itu dia singular. Kalau this dan those dia plural, jamak. Bedanya apa? Kalau this itu tunggal dekat, kalau this tunggal jauh. Hitungan untuk jauh dekat itu apa? Teman-teman kalau mau nunjuk itu bisa masih terlihat, masih terjangkau seperti itu. Itu jauh ya. Kemudian kenapa kok dia this book ini salah? Karena kalau this book, this ini tidak menjadi pronoun, tapi dia mensifati buku. Jadi yang benar gimana? Yang benar adalah this is a good book. Jadi this-nya itu dia sebagai pronoun. Gitu ya, dia sebagai pronoun. Tuh. Kemudian ada interrogative pronoun. Interrogative pronoun itu di situ ada who, ada what, ada whom. Tiga ini perbedaannya apa sih? Kalau what, ya what will Rudy do, semisal. Situ ada Rudy will visit in. Misal. Kalau ada what, itu apa?
biasanya yang ditanyakan kegiatannya apa yang dilakukan, atau benda bisa. What will Rudy do? Nah, apa yang akan dilakukan Rudy? Jadi jawabannya apa? Rudy will visit Rina. Seperti itu ya. Rudy will visit Rina. Rudy will visit Rina. Itu kalau yang ditanyakan what. Kalau yang ditanyakan who, seperti apa? Bisa pakai who. Jadinya seperti apa? Who will visit Rina? Nah, ini yang ditanyakan Rudy-nya. Siapa yang akan mengunjungi Rina? Rudy. Karena yang ditanya apa? Pelakunya, subjeknya. Kalau semisal teman-teman ingin bertanya menggunakan whom, itu yang ditanya objeknya. Jadinya seperti ada. Seperti apa nanti? Whom will Rudy visit? Nah, siapa yang akan dikunjungi Rudy? Seperti itu ya. Jadi perbedaannya hanya pada siapa yang ditanyakan atau apa yang ditanyakan. Kalau who itu untuk menanyakan subjek, kalau what itu bisa activity atau noun atau bendanya. Kalau whom itu yang ditanyakan adalah objeknya. Seperti itu ya. Yang ditanyakan adalah objeknya. Oke. Oke, kita balik lagi ke bukunya. Kemudian di situ ada namanya adjektif. Nah, adjektif itu apa? Adjektif itu adalah kata sifat. Apa yang disifati? Jelas yang disifati adalah noun. Seperti itu ya. Kemudian di situ ada limiting adjective, membatasi noun. Entah itu nanti membatasi jumlahnya, membatasi apa itu caranya, atau membatasi jumlah, membatasi sifatnya, atau kepemilikannya, banyak sekali ya. Oke, di situ ada artikel ya. Biasanya artikel ini yang membuat teman-teman masih cukup bingung ya. Kapan sih kita menggunakan kapan kita menggunakan en? Nah, sama en. Mungkin teman-teman sudah sering melihat, misal a book, karena dia diawali oleh konsonan, makanya dia pakai a book. Semisal di sini an apple, semisal an apple, dia pakai en karena diawali oleh huruf vokal. Oke. Tapi kalau saya punya yang seperti ini bagaimana? University. Kira-kira dia pakainya apa en? Atau on ya? Dia pakainya adalah loh. Padahal di situ dia diawali dengan huruf vokal. Ya, yang dimaksud huruf vokal dan konsonan itu how to sound. Bagaimana cara membunyikan atau bagaimana cara mengucapkannya. Gitu ya. Jadi university tetap dia pakai Contoh lagi. Kalau kita punya seperti ini. Ini
berawalan apa? Konsonan, tetapi dia pakai an. An hour, bukan bukan a hour seperti itu ya. Contoh lagi an honest. Tulisannya honest. Nah, tetapi ketika dia bacanya itu konsonan, dia tetap pakai an seperti itu ya. Ini untuk generalnya. Dan juga an itu digunakan untuk singular, bukan plural, atau tunggal, bukan jamak. Terus bedanya dengan the apa sih? Kalau saya punya kalimat seperti ini. You have to bring a book. Dengan you have to bring the book. Nah, gimana kira-kira caranya? You have to bring a book. You have to bring the book. Bedanya apa? Kalau yang pertama ini, dia boleh membawa buku apapun. Karena masih umum nih, general. A book. Buku apapun. Tetapi kalau sudah the book, yang nyuruh bawa dengan yang disuruh bawa sudah sama-sama tahu buku apa yang harus dibawa. Seperti itu ya. Itu untuk perbedaan dan juga the. Oke. Kita lanjutkan. Di situ ada namanya descripting adjective. Ya. Sebelum itu ada namanya participle. Kata kerja yang dijadikan kata sifat. Nah, bagaimana tuh? Ada interesting, ada boring, ada bored, ada interest. Nah, masa bisa sih verb ing sama verb 3 menjadi kata sifat? Bisa sebenarnya. Contoh. This is an interesting book. Interesting book. This is an interesting book. Ini adalah buku yang menarik. Contoh lagi. Contoh yang lain yaitu kita buat I wanna eat. I wanna eat roast turkey. Nah, dia verb 3 tetapi mensifati noun-nya seperti itu ya. Jadi bisa verb 3 atau verb ing dia berubah adjective. Nanti akan kita bahas lebih detailnya di bab participle. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian ada lagi yang namanya descripting adjective. Descripting adjective itu apa sih? Yaitu dia menjelaskan noun. Ada quality, smart, beautiful, handsome, ada karakter. Oke, ada yang minta ACC Zoom ya. Sebentar ya. Oke. Adjektif. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, adjektif itu seperti apa. Dia kata sifat. Kemudian letaknya seperti apa, brother, nantinya? Adjektif itu letaknya sebelum noun. Karena memang yang disifati adalah noun. Contoh,
Smart boy. Smart boy. Ini adjektif nih. Ini noun. Jadi dia jatuhnya sebelum noun ya. Kalau di bahasa Indonesia mungkin boy smart gitu ya. Cowok pintar. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu adjektif memiliki kedudukan di belakang noun atau jatuh sebelum noun. Itu ya. Oke. Contoh yang lain gimana? She is beautiful girl. She is beautiful girl. Beautiful girl. She is beautiful girl. Di sini ada adjektif, di sini ada noun. Seperti itu ya. Dia ada adjektif, ada noun. Kemudian di situ ada noun. Nah, kita tadi sudah belajar mengenai adjektif, sekarang kita belajar mengenai noun atau kata benda. Kata benda sendiri di situ ada yang berdasarkan wujud, itu ada abstrak. Abstrak itu yang seperti apa, brother? Abstrak itu dia tidak bisa dipanca indrakan. Tidak bisa dipanca indrakan. Contohnya apa? Ada happiness, ada sadness, ada togetherness. Semuanya itu tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba ya. Tidak bisa dipanca indera. Kalau yang konkret, ya yang konkret ini bisa. Itu pun dibagi lagi. Ada namanya common noun, yang masih umum. Flower, country, ada car. Tapi kalau proper noun, itu dia sudah mulai spesifik. Jadi kalau semisal kita bilang flower, flowernya apa? Ada rose, jasmine, gitu ya. Kemudian kalau country ada apa? Ada Indonesia, Jepang, ada apa lagi? Banyak sekali. Car, misal apa? Ada BMW, ada Innova, ada apa? Itu ya. Oke, kemudian ada collective noun. Collective noun ini kata benda yang berhubungan dengan kelompok. Boy band, football club, panjari group. Itu collective noun. Nah, collective noun itu memang beberapa ada yang dia menggunakan verb jamak, ada nanti juga yang menggunakan verb tunggal. Kebanyakan menggunakan verb tunggal. Kemudian ada material noun, kata benda yang berhubungan dengan bahan dasar atau materi. Ada sugar, water, stone, semuanya kan penyusun. Mungkin teman-teman mau nambah ada coffee, seperti itu ya. Oke. Kemudian yang kedua ada berdasarkan jumlah. Berdasarkan jumlah. Kalau berdasarkan jumlah, itu ada namanya countable noun. Bisa dihitung. Ada benda yang dapat dihitung. Ada juga yang tidak bisa dihitung, namanya uncountable noun. Kalau countable noun dibagi menjadi dua lagi tuh. Ada yang namanya regular, ada irregular. Regular itu seperti apa sih? Dia untuk perubahan dari tunggal ke jamak itu hanya menambahkan S atau ES. Contoh kalau teman-teman mau bilang, saya punya satu buku, I have a book. Saya punya dua buku, I have two books. Nah, seperti itu ya, tinggal tambah S atau ES. Tetapi kalau irregular itu irregular teman-teman harus hati-hati karena perubahannya sudah tidak monoton seperti yang regular. Irregular ini dia perubahan dari tunggal ke jamak itu sudah sangat berbeda. Jadi child untuk satu anak. Kalau banyak pakainya apa? Bukan child ya, tapi pakainya children. Kalau satu orang bagaimana? Pakainya person. Tetapi kalau banyak orang dia pakainya apa? People. Nah, itu untuk perubahan dari bentuk tunggal ke bentuk jamak.
Kemudian untuk uncountable dia pakai sugar. Ada sugar, ada money, ada water. Itu yang tidak bisa dihitung. Loh, money kan bisa dihitung, brother. Ya, tetapi untuk kasus ini money dimasukkan ke uncountable. Dan ternyata ada pula noun singular and pluralnya itu sama. Contoh apa? Fish. Mau banyak, mau dikit ya fish. Sheep. Cherries. Species. Mau itu satu spesies, dua spesies ya tetap spesies. Seperti itu ya. Oke. Kemudian ada namanya conjunction. Conjunction itu kata hubung. Ada namanya ordinative conjunction, yaitu ada koordinatif dan juga ada koordinatif dengan korelatif. Koordinatif itu menghubungkan antara dua kalimat yang setara. Setara itu dalam artian apa? Ya setara secara tensisnya. Jadi tensisnya harus setara. Itu namanya ordinative conjunction. Nanti untuk tensis kita bahas di pertemuan selanjutnya. Seperti itu ya. Loh, brother, di situ kenapa for itu bermakna karena? Nah, bukannya for itu bermakna untuk. Oke. Untuk for itu dia bermakna karena apabila dia menghubungkan antara sentence for sentence dengan sentence. Jadi kalimat dengan kalimat. Nah, tetapi kalau dia menghubungkan kalimat dengan noun atau noun phrase, dia bermakna untuk. Bedanya di situ sih. Contoh. I can go to school for I am sick. Saya nggak bisa pergi ke sekolah karena saya sakit. Ini sentence, ini sentence. Itu ya, ini juga sentence. Jadi for itu bermakna karena kalau dia menghubungkan antara kalimat dengan kalimat. Seperti itu ya. Oke. Kemudian kita masuk ke korelatif. Korelatif ini ada namanya pair conjunction, pasangan conjunction. Ada both and, di situ ada both and. Kemudian ada not only but also, ada either or, ada neither nor. Nah, perbedaannya apa? Oke, kita ulas sedikit ya. Untuk both and, ini keduanya tercapai. Maksudnya keduanya tercapai itu apa sih, brother? Yaitu keduanya melakukan action. Gitu. Keduanya sudah melakukan action atau keduanya melakukan action. Both Munir and Haidar love her. Berarti Munir dan Haidar keduanya itu menyukai dia. Tetapi subjeknya berupa jamak. Itu ya, subjeknya jamak, jadi verbnya juga verb jamak. Dia nggak pakai s. Kalau yang pakai s itu tadi apa? TPS, third person singular, he, she, it ya. Hati-hati. Kalau yang not only but also, brother. Nah, itu dia. Kalau not only but also, memang keduanya tercapai. Keduanya tercapai, tetapi verbnya nantinya dia ikut subjek terakhir. Contoh, not only Udin, but also Adi. Nah, subjek terakhirnya mana? Adi. Dia tunggal apa jamak? Tunggal. Kalau gitu verbnya pakai likes.
Seperti itu ya. Pakai verb TPS. Seperti itu. Oke, kemudian ada namanya either or. Either or. Salah satunya tercapai. Tetapi dia mengikuti verb yang terakhir. Salah satunya tercapai bagaimana? Contoh. Either Afif or Imron read newspaper. Berarti ya salah satunya yang membaca surat kabar. Bisa itu Afif atau Imron. Seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya neither nor. Keduanya tidak tercapai. Berarti keduanya tidak melakukan action. Contoh. Tony nor Tommy, neither Tony nor Tommy writes comic. Berarti keduanya tidak menulis nih. Seperti itu ya. Nah. Kemudian ada subordinatif. Ini conjunction yang mana? Yang di luar ordinative conjunction. Di sini ada if, when, who, which. Semua kata tanya itu conjunction. Because, before, after, while, which, who, when, how, what, that. Nah, nanti. Contoh, if I study, I will clever. Seharusnya ini bukan I will clever. I will be clever. Oke, I will study before I sleep. I will study before I sleep. Nah, di sini conjunction-nya before. Di sini conjunction-nya if. Seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Adverb. Atau kata keterangan. Adverb itu kata keterangan. Keterangan apa? Bisa keterangan tempat, bisa keterangan waktu, bisa keterangan. Di sini ada adverb of place, ada adverb of time, ada adverb of negation, ada adverb of degree, tingkatan, interrogative, ada relatif, ada penghubung. Ada juga manner. Kita bahas yang manner nih. Manner itu yang mana? Nah, banyak muncul juga nih. Adverb of manner itu cara suatu hal. Apa itu cara suatu hal, brother? Maksudnya seperti ini. Cara suatu hal. Ketika saya punya kalimat she drives a car. Kemudian he sings. He sings. Dari sini kita akan punya pertanyaan. Bagaimana dia mengendarai atau bagaimana dia mengemudi? Bagaimana dia bernyanyi? Dari situlah adverb of manner itu bisa kita munculkan. Berarti apa? Kalau kita buat kalimat, jadinya gini. She drives a car slowly. Jadi slowly ini dia mensifati atau dia menerangkan bagaimana pekerjaan itu terjadi. Bagaimana dia nyetir, bagaimana dia mengendarai, yaitu dengan pelan. Begitupun tadi, misal she sings beautifully. Dia bernyanyi dengan indah atau dengan itu ya. Jadi brother, apakah semua itu ada linknya kalau adverb? Oke,
kebanyakan memang ada kebanyakan, tetapi tidak semua, gitu ya. Kalau kita bisa buat misal she runs fast. Nah, dia berlari dengan cepat, bisa pakai ini. Nggak ada karena fastly itu nggak ada. Fastly tidak ada, gitu ya. Jadi itu, oke. Itu untuk adverb. Kemudian adverb of manner, ada juga adverb of frequency, ya, keseringan suatu hal. Ada sentence, ada interjection. Interjection di situ ada oh my god, look out, thank God, excuse me, hurry up, later on, dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita punya yang namanya preposition. Nah, kalau tadi conjunction itu menghubungkan antara sentence dengan sentence, conjunction kata hubung itu menghubungkan antara conjunction dan juga sentence atau sentence dengan sentence, kalimat dengan kalimat. Kalau preposition ini nanti bisa dia menghubungkan kalimat dengan noun atau kalimat dengan noun phrase. Oke, kita pahami untuk in, on, at dulu. Kalau dari bentuk piramidanya sudah bisa kita tebak ya. Kalau in ini dia lebih general. Kalau on more specific. At the most specific semisal. Jadi ketika teman-teman mau bilang in, ini tahun nih. Kalau bilang tahun itu di sini. In 1995. Lebih spesifik bisa pakai apa? On Sunday. Lebih spesifik lagi ada at night. Seperti ini. In Kediri. On Kemuning Street. At home. Nah, ini kan semakin mengerucut ya. Jadi daerahnya pun semakin sempit. Kalau ini waktunya semakin jelas, seperti itu ya, semakin spesifik. Itu untuk in, on, at. Brother, apakah conjunction itu cuma in, on, at? Ada puluhan conjunction sebenarnya. Banyak sekali. Nanti teman-teman bisa sembari menambah kosakata conjunction-nya, preposition-nya. Oke. Kemudian di situ ada namanya bound preposition, kata depan yang tidak bisa berdiri sendiri terikat dengan kata sebelumnya. Contoh apa? Ada interest in, responsible for. Nah, jadi responsible to, responsible for, responsible, interest in, itu dia memang lazimnya diikuti oleh preposition itu. Gitu ya. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri. Kurang lengkap. Contoh yang verb bound preposition. Ada live, ada live in, ada believe itu believe in you. I live in bla bla bla, gitu kan. Tinggal di mana kan gitu. Itu kalau dia tidak merubah makna. Ada yang merubah makna ternyata. Contohnya apa? Look for. Kalau look itu kan bermakna apa? Bermakna melihat. Tetapi kalau sudah ditambah dengan preposition for, dia jadinya apa? Mencari. Kalau ditambah preposition after, dia bermakna merawat. Misal yang lain, ada kata call. Call itu bermakna memanggil. Tapi kalau sudah call off, dia bermakna membatalkan. Sudah berbeda. Itu perubahan makna karena ada tambahan preposition. Oke. Kemudian lanjutkan masuk ke verb. Oke. Masuk ke verb. Verb itu ada namanya verb apa? Verb auxiliary verb, kata kerja bantu. Kata kerja bantu itu ada apa saja ini?
Ada to be, ada is, are, was, were, be, been, being. Ada primary, ada do, does, did, had, have, has. Ada juga namanya modal. Modal itu kata kerja bantu yang memiliki fungsi tersendiri. Ada will, ada would, ada can, ada could, ada shall, ada should. Nah, gitu ya. Jadi di situ. Kemudian untuk ordinary, kata kerja asli, ada apa saja? Ada work, ada run, ada sleep. Nah, jadi semua ini bisa dimasukkan ke dalam verb, gitu ya. Nanti akan saya beri contohnya sebentar. Oke, nomor 2 dulu. Ada yang namanya verb transitive. Dia kata kerja yang membutuhkan objek. Ada namanya intransitif, tidak membutuhkan objek. Contohnya apa? I eat. Saya makan. Butuh objek. Apa yang dimakan? I eat a donut. I eat donut. I drink. Apa yang diminum? I drink coffee. Kalau yang intransitif, dia tidak membutuhkan objek. Ya, dia pakai apa? I cry. Itu sudah kalimat. Ya. Itu sudah kalimat. Seperti itu ya. Oke. Kemudian ada regular, irregular verb. Ada yang beraturan, tidak beraturan. Ada bentuknya seperti ini. Nanti kita akan belajar lebih ketika di materi TOEFL ya. Kemudian di sini ada namanya sentence. Apa sih sentence itu? Sentence itu kumpulan kalimat yang memiliki makna yang utuh. Sentence itu ada dua nih. Ada kalimat verbal, ada kalimat nominal. Mana ya? Ada kalimat verbal, ada kalimat nominal. Ini verbal, ini nominal. Bedanya apa? Kalau verbal itu dia membutuhkan kata kerja asli nih. Sedangkan nominal dia tidak butuh kata kerja asli. Gitu ya. Dia pakai kata kerja bantu. Objeknya berupa apa? Ana. Apa itu? Teman-teman mohon tidak coret-coret ya. Mungkin tidak tahu ya kalau akan terlihat di semua device ya. Oke. Untuk kalimat nominal, dia objeknya berupa ana, adjective, noun, atau adverb. Nah, coba kita buat contoh di sini. Oke, tadi she runs. She runs. Di sini subjek, di sini verb. Ini verb asli enggak? Verb asli. Berarti dia kalimat apa? Verbal. Semisal saya punya she is eating. Loh, brother di sini kok ada to be? Oke, ini subjek. Ini verb enggak? Verb. Ini kata kerja asli enggak? Kata kerja asli. Kalau itu dia juga verbal. Gitu ya. Kalimat yang dibilang nominal itu kalau dia tidak ada kata kerja aslinya. Jadi kata kerjanya kata kerja bantu saja. Contohnya apa? He is in my room. In my room ini apa? Adverb of place. Ininya auxiliary. Nah, ini kata kerja bantu. Contoh lagi. She is beautiful. Nah, ini apa? Adjective. Ininya auxiliary. Nah, ini namanya kalimat nominal.
Jadi tidak membutuhkan atau tidak memiliki verb asli atau kata kerja asli. Adanya hanya kata kerja bantu. Seperti itu ya. Oke. Jadi syaratnya sentence itu apa? Syarat sentence itu ada subjek, ada verb. Kalau mau tambah objek, adverb, ya tidak apa-apa. Jadi syarat utamanya ada subjek, ada verb. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada kalimat tanya ya. Berdasarkan ini ada kalimat tanya nih. Ada positif, ada negatif, ada interrogatif, ada negatif interrogatif. Kita coba pahami melalui question ini ya. Oke, kalau pertanyaan itu ada namanya yes no question. Yes no question itu yang seperti apa? Yang jawabannya hanya yes atau no. Formulanya seperti apa? Yaitu ada auxiliary, subject, verb, object. Yaitu auxiliary, subject, verb, object. Contohnya apa? Do you love him? Apakah kamu menyukainya? Do ini auxiliary, you ini subject, love ini verb, him ini object. Nah, ada sesuai. Do you love him? Dan yang kurang adalah tanda tanya. Itu ya. Jawabannya hanya yes, I do. No, I don't. Nah, kan gitu. Itu yes, no question. Jadi, auxiliary, subject, verb, object. Ada lagi yang namanya pertanyaan itu WH question. Nah, WH question ini apa? Question word. Di situ ada who, what, whom, where, when, why, which, whose, how. 8W, 1H. Banyak ya. Kalau who itu asking subject. Nah, what asking object. Caranya gimana? Yaitu what atau who diikuti oleh verb di situ ya. S atau ES. Kemudian ada auxiliary, ada object. Sebenarnya tidak seperti ini ya, ini ya. Jadi yang bawah nih. Nah, WH question kemudian diikuti auxiliary diikuti oleh subject object. Contohnya bagaimana? WH question diikuti oleh misal what do you want? Apa yang kamu inginkan? What ini sebagai WH question, kemudian do ini auxiliary, kemudian you ini subject, want ini verb. Nah, what do you want? Kemudian, semisal saya pakai who, bagaimana? Siapa yang memanggilmu? Kalau who ini tidak usah auxiliary. Jadi who ini auxiliary-nya tidak ada. Khusus di simple present dan juga simple past. Tensesnya ini ya. Kita langsung ke contoh saja. Who calls me? Atau kalau simple past, who invite me? Di sini langsung dia tidak membutuhkan auxiliary. Ini kekhususan untuk who. Itu ya. Langsung who calls me? Who invite me? Seperti itu ya. Jadi itu kekhususan yang dimiliki oleh who. Kalau yang lainnya ikut nggak boleh. Yang lainnya sudah sesuai dengan
we have question, auxiliary, subject, dan object. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini ya. Yes, dah. Di sini nih. Oke, kemudian kita coba bahas soal-soalnya nih. Soal-soalnya. Choose the correct answer. Is Azmi inviting? Butuh apa dia? Dia butuh objek. Dia butuh objek nih. Nomor 1. Yang bisa jadi objek yang mana? Jawabannya adalah Charlie. Ya. Okay, what about number 2? Blah blah blah. Khalid play football yesterday. Ada yesterday berarti dia auxiliary-nya harusnya apa? Did. Jawabannya alpha. Kemudian ada Nada wants to take a rest. She is very hungry. Masa jawabannya adalah tired. Tired itu capek. Jawabannya delta. What about number 4? Blah blah blah. Miss Puput coming now. Karena dia Miss Puput, dia pakai auxiliary-nya is. Semuanya is. Oke. Kita lihat yang belakang. Because we are waiting for her. Jawabannya adalah delta. What about number 5? Number 5. Akasa always blah 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 from Lamongan every week. Kenapa jawabannya kok Bravo arrives? Karena dia ada every week, ada juga always. Dia menunjukkan kebiasaan, rutinitas. Jadi pakai simple present. Kenapa ada S-nya arrives? Karena Akasa itu tunggal. Seperti itu ya. Okay, what about number 6? The member of intensive 3 can speak English not goodly, not fastly, tapi well. Nah, karena kita butuh apa? Bagaimana dia berbicara? Can speak. Berbicara dengan apa? Dengan baik. Pakainya well. What about number 7? If Samsul has money, itu berarti dia pakai much. If Samsul has much money, he will buy 2 English books. Jadi jawabannya alpha. What about number 8? Santi is very interesting. Santi very interesting. Santi sangat menarik. So they are interest. Jadi mereka tertarik. Jawabannya nomor 8 adalah Bravo. What about number 9? Nabila's books are good. They are very expensive. Jawabannya adalah alpha. Okay, what about number 10? Miss Oza is our teacher. Blah blah blah. Karena di situ adalah 1 Miss Oza dan she juga. She itu pakainya bukan have tapi has. Kalau gitu jawabannya apa? Alpha. The brother kan she itu termasuk TPS. Kenapa tidak pakai has? Enggak ada ya. Has ya adanya itu has. Oke. What about number 11? Blah blah blah. Mobiles are good and blah 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 are ours. Kalau gitu dia jamak nih. Those. Nah, Charlie nih. Those mobiles are good and those are ours. Nah, gitu ya. Sama-sama jamak. What about number 11? Fitrah doesn't study. Karena Sunday tadi kalau hari pakai apa? On Sunday. What about number 13? What time is it? It is. Nah, kalau gitu pakai is. Jawabannya adalah Bravo. What about number 14? How blah 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 times. Sama kan? Jelas ya. Jawabannya adalah how many times. Kalau di lagu ada how many times I have to tell you. Kayak times ya. What about number 15? How many?
Tadi how many aja times. Ini juga how many ya jelas cars. Loh, berarti kita kan nggak tahu itu jamak atau tunggal. Makanya kalau nggak tahu itu ikut yang many-nya. Kalau many banyak ya ikut banyak dulu. Nanti masalah Azmi itu dia jawabnya. Aziman jawabnya cuma satu ya biarin kan gitu. Okay, what about number 16? Shule gives me beautiful flower. Makes question by the answer Shule. Make question by the answer Shule. Kalau yang jawabannya Shule, kita pertanyaannya apa? Berarti yang ditanya subjeknya. Kalau subjeknya pakainya adalah who. Kalau who itu setelahnya verb TPS. Jadi jawabannya adalah bravo. Who gives me a beautiful flower? Okay, what about number 17? I have two uncles. I have two uncles. Their children are still babies. Jawabannya adalah Charlie. Okay, what about number 19? Blah 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 girls. Oke, girls itu apa? Noun. Yang jatuh sebelum noun apa? Adjective. Kalau adjective, berarti jawabannya adalah bravo. What about number 19? John works in my office. I know him well and I ever borrow his car. Jawabannya adalah alpha. What about number 20? I need some match to light the fire. Jawabannya adalah alpha. Number 21. The baby got two new. Kalau satu gigi pakainya tooth. Tapi kalau lebih dari satu pakainya teeth. Jadi jawabannya adalah Charlie. What about number 22? The old house are very large. Most of, karena di situ houses jamak ya. Berarti most of their doors. Jawabannya adalah alpha. Okay, what about number 23? His students are listening hard song. His students are listening hard song. The underlined word is apa kira-kira? Adjective. Song itu noun, hard itu adjective. Okay. Kemudian, what about number 24? Mr. Avery drove car apa? Fast. Jawabannya adalah bravo. Gak ada fastly itu ya. What about number 25? A terrible fire spread rapidly through the outhouse. Yang garis bawah ini kira-kira apa sih? Terrible itu adjective, kata sifat. Fire itu noun, kan gitu. Rapidly itu adalah adverb. Kalau gitu ada adjective adverb, ada adjective adverb. Kemudian yang belakang ada old itu adjective. Jadi jawabannya adalah bravo. Okay, what about number 26? Does she visit? Ini sebenarnya bisa semua sebenarnya. My mother, your mother, her mother, his mother. Tapi untuk kita sesuaikan dengan si ya, kita pakai jawaban apa itu? Jawabannya adalah her. Seperti itu ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke nomor 27. Di situ ada bla bla bla. His brother cooked rice yesterday. Karena yesterday pakainya apa? Did. Jawabannya adalah alpha. What about number 28? I want to drink. I'm very thirsty. Jawabannya Charlie ya, sangat haus. Oke, nomor 29. He coming now. Kalau he dia tunggal, pakainya apa? Is he coming now? Because I'm waiting for him. Jawabannya adalah bravo. Okay, what about number 30? My teachers always, nah kan di situ always ya, arrives. Jawabannya adalah alpha. What about number 31? They eat banana. Apa? Ya, well ya. What about number 32? He can speak well. Sama aja ya. Jadi butuh adverb
of manner. Jadi kata keterangan cara suatu hal. What about number 33? The lamp, blah, 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 broken, so I'm repairing now. Oke, di sini sebenarnya ada alternatif sih ya. Teman-teman bisa jawab Bravo has broken, bisa. Sudah rusak. Dalam artian memang rusak dalam itu dengan sendirinya. Ada juga is, bisa juga the lamp is broken. Jadi lampnya itu atau lampunya dirusak gitu. Jadi terusak oleh sesuatu, bisa. Jadi Bravo bisa, Delta bisa. Seperti itu ya. Number 34, the boys books are good. They are expensive. Jawabannya adalah alpha. Number 35, Mary is reading a book. It is mine. Jawabannya Bravo. Oke, kita masuk ke error analysis. Error analyze. Cara mengerjakannya seperti apa? Kita cari yang kurang sesuai atau kata yang dia kurang tepat. Contoh nomor 36. The careful students are doing their work with careful. Nah, ini ada yang tidak cocok nih. With careful. With careful itu harusnya apa? Carefully. Pakai adverb. Okay. What about number 37? All of they had come. Kalau all of itu bukan all of they, tapi all of them. Seperti itu ya. Karena as object. What about number 38? Number 38. They are atau there are 10 child. Nah, ini juga kurang tepat. Tadi kalau child, kalau jamak jadi apa? Children, bukan child ya. Okay, what about number 39? I have a wonderful family. I love her very much and they love me. Di sini ada they. Di sini ada family. Tapi di sini kok I love her. Nah, ini kurang tepat. Harusnya bukan I love her, tapi I love them. Ya. What about number 40? The girls speak fluent. Bukan okay. Fluent French. Boleh lah. Ini kan fluent ini adjective. French ini noun. Boleh. Yang nggak boleh itu yang ini delta. Harusnya bukan speak Spanish bukan fluent tapi fluently. Nah, delta ya. Okay, what about number 41? Many child. Salah, harusnya many children. Okay. Okay, kemudian kita punya number. Okay. What about number 14? 41, 42. 42. Student, carefully student. Kalau student itu noun, yang jatuh sebelum noun tadi apa? Adjective. Kalau adjective berarti alpha kurang tepat. Harusnya careful. Seperti itu ya. Okay, what about number 43? Two girls. Nah, ini sudah kurang tepat ya. Two girls, ada S-nya. Okay, what about number 44? Tana's friends want to visit me tonight. Tana's friend want to. Karena temannya cuma satu, harusnya bukan want to, tapi wants to. Ada S-nya ya. Okay. What about number 45? His friend is cooking rice and I am reading a book. Harusnya bukan I reading, tapi I am reading a book. What about number 46? My young brother is naughty, so my father advised her. Ini bisa salah satu salah sih. Teman-teman bisa menyalakan yang alpha jadi sister, atau yang menyalakan delta dijadikan him, boleh. Alpha sama delta sama-sama bisa disalahkan.
What about number 47? Their teacher have had. Kenapa salah? Kalau their teacher, itu teachernya satu apa jamak? Cuma tunggal dia, teacher. Kalau gitu verbnya bukan have, tapi has. What about number 48? Those book is. Nah, those book itu jamak. Kalau gitu jangan pakai is, harusnya are. What about number 49? 49, the hard worker works goodly. Salah ya, goodly nggak ada, harusnya well. 50, all of the windows in our house. Jamak apa tunggal? Jamak. Kalau gitu pakainya bukan was, tapi were broken. Nah, gitu ya. Jawabannya adalah Charlie. Oke. Kemudian kita akan coba bahas pertanyaan yang dari teman-teman ya. Oke. Pertanyaan dari teman-teman nih. This one. Tanya apa? Kapan suatu kalimat membutuhkan adverb, kapan suatu kalimat membutuhkan adjective? Ya terserah teman-teman. Loh kok terserah? Oke. Karena apa? Ya teman-teman ingin membuat kalimat seperti apa? Kalau misal dia cantik, she is beautiful. Ini adjective. He is here. Ini adverb. Gitu ya. Jadi tergantung teman-teman mau membuat kalimat tinggal buat gitu ya. What about number 2? Apa perbedaan penggunaan have, had, dan had? Oke. Saya mau membuat kalimat gini. Saya sudah punya buku. Kalau di present perfect, dia jadinya seperti ini. I have had a book. Kalau di past perfect, jadinya seperti ini. I had a book. Tergantung tensesnya. Itu ya. Tuh. I have had a book. I had a book. Nanti akan kita lanjut di tensesnya. Oke. Kemudian countable dan uncountable noun. Yang seperti furniture, research, news. Ya, maksudnya pertanyaannya seperti apa ya? Oke, what about number 4? Adjective yang berasal dari present aktif dan passive participle. Tadi sudah ya. Past participle dan present participle maksudnya itu ya. What about number 5? Apakah 8W plus 1H selain which dan who juga termasuk conjunction? Semuanya kata tanya termasuk conjunction. Itu ya. Oke. Contohnya gimana? Contoh, saya punya kayak gini. I meet someone who loves you. Saya bertemu seseorang yang menyukai kamu. Nih, conjunction. Who. Contoh lagi. I don't care what you want. Saya nggak peduli dengan apa yang kamu inginkan. Nah, ini conjunction nih. Ini conjunction. Di 8W 1H semuanya conjunction. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi. Apakah to be juga bisa menjadi linking verb? Kalau iya, kapan bisa tahu? Kalau to be sebagai linking verb,
linking verb. Oke, sementara ini untuk linking verb ada kata-kata tertentu sih, bukan to be sebenarnya ya. Oke, what about number 7? Contohnya apa sih? She seems beautiful. Dia terlihat cantik. Bukan she is beautiful. Jadi linking verb di situ dia menghubungkan antara verb yang dia menghubungkan antara noun sama subjeknya. Kalau teman-teman mau gini, she is beautiful dengan she seems beautiful. Sebenarnya hampir sama sih secara makna ya. Dua-duanya mengarah pada dia cantik seperti itu ya. Oke. Kemudian ada mengapa dalam suatu pertanyaan how many nounnya harus jamak? Ya, karena how many. Many ini menunjukkan jamak dulu. Mau itu nanti jawabannya tunggal, tetap yang ditanyakan harus di sini plural ya. Jamak. Itu ya. Oke. Kemudian usul untuk bagian error analisis ada jawaban benarnya. Oke, itu akan kita bahas ketika Zoom meeting ya. Nanti untuk selengkapnya teman-teman yang kurang kurang mengerti, nggak ikut Zoom meeting ataupun ingin mengulang juga akan kita share linknya juga. Oke, what about number 10? Dalam satu kalimat bahasa Inggris baik harus dapat unsur apa saja? Oke, kalimat. Syarat kalimat itu hanya subjek dan verb. Itu aja sih. Kalau ada subjek verb itu sudah memenuhi. Tetapi nantinya untuk jenis-jenis kalimat akan kita bahas lebih detail ketika kita masuk pada sesi structure TOEFL seperti itu ya. TOEFL structure. Oke. Jadi syarat minimal ini syarat minimalnya. Jadi percuma katanya itu panjang, tetapi salah satu dari subjek atau verb nggak ada. Itu nggak akan bisa jadi kalimat. Seperti itu ya. Apa selain who yang dalam membuat kalimat ternyata tidak perlu menggunakan auxiliary ya, cuma who ya. Kapan kalimat menggunakan add in on sudah dijelaskan tadi. Apa perbedaan but dan yet? Hampir sama sih sebenarnya but dan yet ya. Sama-sama bermakna tetapi. Boleh teman-teman membuat but atau yet. 14. Apa tips dan trik mengerjakan soal analisis? Tips dan triksnya yaitu apa teman-teman? Lihat bagian yang lain. Jadi untuk error analisis, tips dan trik nanti kita akan coba bahas di TOEFL ya. Jadi soal TOEFL itu kalau structure mayoritasnya adalah cari yang salah itu error analysis gitu ya. Apakah kata charge itu nggak ada? Nggak ada. Kata kasih tips dalam menyebutkan kata dalam bahasa Inggris. Nah, itu nanti bisa teman-teman belajar melalui dictionary atau mulai dari dasar dulu. A, B, C, D, E, F, G. Itu ya. Itu ya. Oke. Kemudian how to sound word by word. Bagaimana cara menyuarakan kata per kata. Kemudian dibuat kalimat. Gitu. Use neither dan either. Sudah tadi tidak mengerti sama sekali. Waduh. Ini mungkin belum itu ya. Belum baca mungkin. Collective and modals, oke, nanti kita singgung lagi di TOEFL. Singular, plural, verb, bound preposition menggunakan subordinatif. Belum paham dengan semua materi. Wah, waduh. Error participle, infinitive, error analyze. Oke. Penggunaan have, had, has. Oke. Nanti akan kita bahas lebih detail di mana di tenses. Oke, sebelum saya akhiri, saya mau lihat nih teman-teman.
yang mau tanya? Yang mau tanya. Kenapa pakai soal nomor 8? Kenapa pakai interesting? Karena dia aktif ya, menarik itu aktif. Tapi kalau teman-teman tertarik, I'm interest itu tertarik. Tapi kalau I am interesting itu saya menarik. Bedanya di situ ya. Kenapa jawabannya there bukan it's? Karena tadi jamak ya pintunya. Oke. Karena participle oke. Oke, sampai sini belum ada pertanyaan. Oke, kecepatan bahasnya ya. Oke, nanti teman-teman untuk yang masih dirasa terlalu cepat bisa coba dilihat lagi untuk recordingnya ya. Oke. Kapan menggunakan board? Kapan menggunakan board? I'm bored, misal ya. I'm bored. I'm bored itu bermakna saya bosan atau saya terbosankan. Ini maknanya saya bosan. Tetapi kalau she is boring, she is boring, itu dia maknanya apa? Dia membosankan. Itu ya. Di bagian adverb point F itu adalah relatif penghubung, sedangkan sebelumnya dijelaskan conjunction. Kata penghubung perbedaannya apa? Oke. Kita coba lihat. Sebenarnya tidak ada pengaruh yang spesifik ya di situ. Coba kita lihat. Karena nanti ketika kita mengerjakan soal TOEFL, semuanya akan muatannya lari ke conjunction gitu. Penghubung relatif. I don't know why he beat me. I study where my father work. Nah, sebenarnya relatif penghubung ini ya memang penghubung, ya memang conjunction fungsinya seperti itu ya. Jadi tidak ada yang spesial di situ ya. Sama saja sebenarnya. Menggunakan anyone dan catatan anybody satu kalimat sama saja ya teman-teman, untuk anyone anybody terserah sih. Sama. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Mungkin di tes TOEFL aslinya ada 2 jawaban seperti itu. Kalau di tes TOEFL tidak ya. Ini kenapa kok ada 2 jawaban? Karena kita memberikan kemungkinan-kemungkinan ya. Kalau di tes TOEFL nggak ada. Jawabannya cuma 1. Oke, ada yang ditanya lagi? Ya, kalau who nggak pakai auxiliary memang ya. Di yang manner tadi boleh nggak kata-kata seperti slowly disimpan di tengah kalimat? She drive slowly yesterday. Ya, nggak apa-apa itu ya. Yang penting dia mensifati verbnya. Itu ya, tidak apa-apa sebenarnya. She drive a car slowly yesterday. Nggak apa-apa. Oke, berarti misalnya who are you itu salah atau gimana? Benar. Who are you? Karena yang ditanya itu subjek. Yang maksudnya tidak pakai auxiliary itu kalau dia dia menanyakan subjeknya. Itu ya, who calls me atau untuk who are you. Sebentar ya. Anyway. Okay. Kalau pakai
Fastly nggak ada, fastly nggak ada. Oke, kapan pakai anyone dan anybody? Coba. Oke, perbedaan dari somebody, anybody. Anyone, anybody. Kalau anybody itu digunakan untuk kalimat negatif ya, bisa pakai anybody, anyone untuk positif. Itu aja sih untuk anyone, anybody. Who are you? Who are you? Siapa kamu? Itu salah atau bagaimana? Kalau who are you itu dia menanyakan seseorang secara langsung ya. Who are you? Who called you? Dia benar. Kenapa? Karena kalimat yang ditanya itu kalimat apa itu namanya? Kalimat nominal. Jadi nggak apa-apa ya untuk who are you. Untuk yang tanpa jadi dia kalimat nominal nih. Oke, untuk ini yang who are you itu ya. Mana tadi who are you? Who are you? Who are you? Ini kalimat nominal ya. Ini kalimat nominal. Oke, kalimat nominal. Jadi nggak apa-apa. Dia pakai who are you? Never mind. Bedanya fast dengan fastly nggak ada beda karena fastly itu tidak ada ya. Oke, kapan anyone, kapan anybody? Kalau anybody bisa pakai kalimat negatif, anyone kalimat positif. Oke, fastly nggak ada, fastly nggak ada. Oke, terima kasih sudah dibantu jawab. Beda non, nothing, no more. Nanti kita bahas di TOEFL ya, itu ya. It's none of your business. None, tidak sama sekali. Nothing. No, itu diikuti oleh noun juga. Nanti ya. Demonstrative noun. Demonstrative noun. Demonstratif pronoun maksudnya ya. Oke. Oke, pertanyaan yang mana? Coba. Kalau dalam satu kalimat selalu juga any question, kenapa tidak mengatakan is there question? Gimana ini Kak? Ya, tidak apa-apa. Itu salah satu alternatif untuk mengungkapkan pertanyaan. Anybody wants to ask something? Is there question? Any question? Ada pertanyaan lain? Sebenarnya maksudnya seperti itu sih. Jadi any question itu ketika dia menimbali apakah ada pertanyaan lain gitu ya. Contohnya whom gimana? Masih belum paham. Oke. Whom and who. Oke, contoh dari who and whom. Who yang ditanya adalah apa? Subjek. Siapa yang memanggilku? Tetapi kalau whom yang ditanya adalah objek. Jadinya apa? Jadinya adalah whom do I call? Nah, siapa yang saya panggil? Bedanya who dengan whom itu, kalau who itu yang ditanya subjeknya, kalau whom itu yang ditanya objeknya. Who will visit me? Ada lagi? Whom will you visit semisal. Kalau yang ini siapa yang akan mengunjungiku? Ya kalau ini siapa yang akan kamu kunjungi? Bedanya di situ untuk who dengan whom seperti itu ya.
Who nanya subjek, oke. Kalau whose itu kepemilikan. Contoh apa? Contohnya adalah buku siapa ini? Gitu ya. Kalau which menanyakan pilihan nih. Which one do you want? Yang mana yang kamu mau? Gitu ya. Tuh. Oke. Apa bedanya tut sama tit? Kalau tut itu tunggal, kalau tit itu jamak. Itu ya. Oke. Kita akhiri sampai di sini dulu ya, karena waktunya sudah habis. And thank you very much for your nice attention. And let's close our program. The last I say, see ya. Okay, you're welcome.